Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Fairunisa, Universitas Muhammadiyah Semarang, S1 Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mensimulasikan mikroteaching dengan materi sel otak yang bertemuan 1 kali 45 menit dengan metode active learning. Berikut videonya kita saksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang? Senang. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Minta tolong Mbak Rani sebagai kepala kelas jadi pimpin. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, selanjutnya kita berdoa. Iya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya Amin. Oke, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ketiganya. Mas Akmal? Hadir. Mbak Alia? Hadir. Mbak Susi? Hadir. Mas Imam? Saya. Mbak Rani? Hadir. Semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, sekarang ini di kelas 12 ini merupakan saat kita yang sangat krusial sekali. Di mana kalian akan menghadapi ujian nasional, iya nggak? Iya, Bu. Ya, lagi semangat tapi ini. Terus bisa didekatkan dulu ya, ibunya kalau bicara di depan. Iya, Bu. Jangan fokus ke AC, ini AC-nya emang dingin banget. Kedinginan? Kedinginan? Lebih dingin. Nanti carikan freon AC-nya. Ya, oke, kita fokus dulu ya ke materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi pagi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian terkait materi kemarin. Ayo masih ingat kemarin kita bicara terkait apa? Predox, itu sekali masalah. Tadi dia kembali nggak belajar? Lupa, tidak apa-apa. Ya, siapa yang bisa menjelaskan reaksi redox? Kemarin kita baru belajar. Cuma ingat judulnya tidak apa-apa. Daria? Lupa, tidak apa-apa. Nanti masih lagi yang kalian. Mbak Susi? Lupa. HP-nya bisa disimpan dulu ya kalau belajarnya di atas meja. Minta tolong bukunya, handphonenya bisa disimpan dulu. Nanti ada saatnya kita untuk bermain handphone. Handphonenya Mbak Alia bisa disimpan dulu. Iya baru Ibu tahu baru. Bisa Ibu juga beli kok. Yang satu, iya. Yang satu handphonenya bisa disimpan dulu. Iya. Pulpennya mana? Sudah semua udah siap belajar nih. Pulpennya mana? Dicuri Mas Akmal ya, Ibu minum-minumnya. Bisa dipakai dulu. Nah, Ibu ingatkan ya teman-teman dan anak besok-besok kalau ada pembelajarannya Ibu, mohon bisa menyiapkan buku tulis dan juga ballpoint. Kita harus rajin mencatat sebagai bekal ilmu nantinya. Setuju? Setuju. Setuju. Nah, kita balik lagi. Tadi kita bahas terkait redox yang minggu lalu. Nah, kalian tadi apa redox? Bisa menjelaskan? Lupa. Mbak Susi? Mas Imam? Saya itu ada 2 reaksi, Bu. 2 reaksi yang bisa apa aja? Ada reaksi reduksi sama oksidasi. Iya. Kalau reduksi itu apa? Apa ya? Yang melepas apa yang menerima ya? Ayo, melepas apa menerima? Melepas. Iya. Apa Mbak Susi? Sebentar. Yang melepas yang reduksi apa yang oksidasi? Yang reduksi. Mbak Rani, yang melepas yang reduksi apa oksidasi? Reduksi apa oksidasi? Reduksi, oke. Jadi anak-anak yang melepas itu merupakan reaksi dari reduksi. Oksidasi dia akan Menerima. Kita itu akan materinya lebih dahulu ya dengan pembelajaran kita pada pagi ini. Oke, Bu.
Dingin Mbak Rani. Iya Bu. Boleh ya Bu, boleh nggak apa-apa dipakai. Daripada sakit nanti malah ibu yang repot. Sudah muncul belum? Sudah Bu. Gimana? Aduh, tadi udah kelihatan ya kita mau belajar apa ya? Ya benar sekali Mas Ahmad. Kita akan belajar terkait apa? Servolta. Nah, sebelum kita belajar terkait servolta, alangkah lebih baiknya nih teman-teman sama Eko tahu tujuan pembelajaran kita itu apa sih? Kok kenapa kita harus belajar servolta? Yang pertama, apa? Siswa diharapkan mampu Menganalisis proses yang terjadi pada sel volta. Siswa mampu menghitung potensial sel volta. Kita akan menganalisis proses terjadinya dan kita juga akan menghitung potensial sel volta. Oleh karena itu disiapkan pulpennya untuk nyatet dan nggak ngantuk matanya. Nah, ada yang tahu gambar apa di depan? Baterai. Baterai sama senter. Biasanya baterai sama senter kalian beli di mana? Di kegelapan. Ya kita sekali benar di kegelapan. Di hutan, di kegelapan. Fungsinya apa? Kalau mati lampu untuk menerangi. Kenapa kok bisa menang? Apa sih hubungan keduanya? Yaitu yang mana Mas? Sendernya harus diisi baterai biar bisa nyala. Sendernya harus diisi baterai biar bisa nyala. Benar sekali. Terusan, kenapa? Padahal cuma diisi saja. Nggak ada yang tegangan listriknya, kenapa bisa nyala? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Kenapa ya? Kenapa? Ayo coba kenapa? Ada aliran listriknya, terus apa lagi? Nggak tahu. Kira-kira nih, ada yang pernah bongkar baterai nggak? Belum pernah. Yang laki-laki pernah? Di mana dulu bongkarnya? Waktu kecil, ah? Dipecah. Isinya apa? Hitam-hitam. Bentuknya apa? Ada gini yang segini batangnya. Gini ya, gini. Oke. Terus mungkin kalau kita bayangkan sulit ya gini tuh. Mas Ahmad tangannya jangan gitu ya, Jo. Nanti Mbak Rani nggak suka lagi sama Mas Ahmad. Tanya sama Mbak Rani ya suka. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan katanya ada hitam-hitam, ada serbuk, ada gini-gini, dan ada pasta-pasta. Ibu juga penasaran banget ya. Ibu juga belum tahu isinya apa sebenarnya. Itu ada video, kita tonton dulu, oke? Oke. Petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Manoki. Ini adalah video ketujuh. Video ketujuh ini memiliki tema. Video ya. Enggak, ini ternyata tidak bisa di-post. Nanti Ibu mau post itu videonya supaya kita langsung saja ke Assalamualaikum pokok warahmatullahi Ibu kasihkan wabarakatuh. saja suaranya ya. Jumpa kembali. Nah, anak-anak bisa dilihat di layar. Fokus ke layar dulu. Nyatakan nanti, pikirnya nanti kita fokus ke layar lebih dahulu. Tadi bener banget yang dikatain sama Mbak Alia, sama Mas Imam, sama Mas Akmal, Mbak Alia juga Mbak Susi juga. Kalau di dalam baterai itu ada yang namanya hitam-hitam sama gini-gini. Ya. Nah, ini gini-gini. Apa itu? Itu adalah karbon yang ada di dalam batu baterai. Karbon berwarna apa? Karbon berwarna hitam. Nah, kemudian selain karbon di pinggirannya juga
juga dilapisi oleh seng. Nah, kemarin juga pernah belajar rumus kimia toh? Kalau seng itu unsurnya adalah Zn atau disebut dengan zinc. Jadi cukup sampai situ saja. Nah, jadi di dalam baterai ini ada unsur karbon dan juga unsur seng, sehingga dia yang mampu menghasilkan listrik tersebut, sehingga akan terjadi reaksi spontan. Jadi antara karbon dan juga seng akan bereaksi. Paham? Kalau dilihat dari gambar ini, paham? Isian dari baterai. Oke. Nah, di sini ada yang penasaran nggak terkait katode sama anode? Penasaran? Nah, jadi katode dan anode ini merupakan unsur dari sel volta. Oleh sebab itu, untuk kita bisa memahami hal tersebut, Ibu ingin mengajak kalian semua untuk bermain game, supaya kalian lebih memahami apa itu sel volta, bagaimana cara kerja baterai, sehingga bisa menimbulkan apa? Cahaya pada lampu sel. Sekarang handphonenya boleh dikeluarin. Punya kuota semua? Punya. Kalau nggak punya Mas Asma ada yang di kampus. Mohon maaf. Oke, kita buka di platform Jateng Pintar. Bisa. Ini scan aja, ini Ibu ada scan. Biar mampu. Nah, scan dulu. Iya, itu tunggu. Sudah? Belum. Scan-nya maksudnya sudah masuk ke Jateng Pintar. Sudah. Dulu. Mbak Susi, sudah ya? Sudah. Nah, tunggu Ibu ya, Ibu juga mau masuk. Sudah. Nah, Ibu masuk dulu. Ini itu masuk ke game apa, teman-teman? Fluid light. Fluid light. Light. Artinya apa? Cahaya. Datang cinta. Ini ternyata tidak ada koneksi sama. Oke, sambil menunggu Ibu. Nah, di situ kan ada menu beberapa menu. Oke, kita pencet play terlebih dulu. Pencet play. Ini Ibu yang masuk. Sudah dipencet play. Keluar apa di situ ada labirin? Oke, ya. Ibu tungguin. Ada labirin toh? Iya. Iya ada. Nah, di situ ada labirin pertama sebuah apa? Komik apa video? Ada komik. Ibu minta kalian di sini berperan di dalam komik tersebut. Ibu minta kalian buka terlebih dahulu komiknya. Iya, dipencet tulisan komik, pintar sekali barang ini. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya? Bisa. Mbak Alia bisa. Mbak Alia temannya bisa dibantu ya, minta tolong. Bisa. Jadi infonya luar. Ya, nggak apa-apa Mbak Rani itu. Kalau nggak barengan sama temannya. Nggak mau. Sama bisa. Mbak Rani, Mas Ina, Mas Rani bisa itu ya, bukan ya, pasnya. Ini bagaimana? Tidak apa-apa. Teman-teman semuanya berkenan. Oke, di situ ada komik. Nah, Ibu pengen kalian baca komik ini. Jadi bacanya dari Mas Imam, slide 1, kemudian Mbak Rani, Mas Akmal, Mbak Alia, dan Mbak Susi. Ayo, mulai. Ayo Mas Imam. Bagaimana suatu CEO dapat menghasilkan listrik? Bagaimana tuh? Ini Mbak Rani.
panggilannya Katon. Ania panggilannya Ani. Ani. Lanjut. Yang satu lagi Mbak. Oh, itu Masih. Enggak, masih yang adalah Ana itu masih satu surat depan. kation adalah ion positif yang mudah menangkap elektron untuk stabil. Nah, ini bisa dipanggil Ani. Oke, sambil diingat ya. Ani. Dan sama. Gimana ya saya dapatkan elektron? Gimana tuh? Ani, saya banyak elektronnya. Maukah kamu Ton? Ton, Ani mau dong. Nah, mereka pun bersama-sama dengan menggunakan elektron yang diberikan Ani dan Katon menerimanya. Lanjut. Di toko ada Katon menjual elektron. Di toko katoda, Ani membeli elektron. Katon kita bersama karena kita memakai elektron yang sama. Katon iya Ani saya main elektron sama-sama. Oke, Mbak Susi. Di toko Gimana? Sulit bacanya? Kamu nangkep dulu. Yang sebelah kanan yang ini dulu, kemudian baca ke kanan. Kata Katon, Ani lihat di sini ada yang jual elektron banyak lagi. Terus Ani menjawab, kamu mau masuk ke situ? Terus bagaimana dengan saya dan elektron kita ini? Oke, lanjut, baca saja, simak. Ya, sambil dipahami ya, sambil dengar temannya, sambil dipahami, sambil dibaca. Yang masih di toko yang sama, Katon mengucapkan lagi. Ani, saya mau beli elektron baru. Perusahaan Anda yang banyak menyediakan elektron di sana. Kamu mau ikut kan? Ani menjawab, wah, saya masih suka dengan elektron yang lama. Biar saya ke toko Katoda yang mau membeli elektron saya. Nih, lanjut. Ini. wah, kita harus berpisah di sini ya. Saya serahkan elektronnya biar di tukang kamu. Saya mau ambil elektron baru di toko Anoda. Iya deh. Saya bawa elektronnya ke toko Katoda. Barangkali bisa ditukar dengan yang lain. Oke, lanjut, baca aja. Nah, ini kesimpulannya. Kation akan menunjukkan noda untuk membeli elektron dan mengalami reaksi oksidasi. Anoda bermuatan negatif karena melepaskan elektron. Sedangkan anion akan menuju katoda untuk melepaskan elektron dan mengalami reaksi reduksi. Anoda bermuatan positif karena menerima elektron. Oke. Sama. Gimana, senang? Oke, tepuk tangan untuk diri kita dulu. Yeay. Oke, jadi tadi terkait reaksi reduksi oksidasi, gimana, ada yang salah? Beneran tidak. Dilihat lagi, kalau apa? Kalau dia, kation akan menuju anoda untuk membeli elektron dan mengalami reaksi oksidasi. Oksidasi itu merupakan dia melepas. Perempuan lagi ya katanya. Kemudian nih, kalau katoda merupakan apa? Reaksi reduksi. Maka dia akan menerima. Saya catat dulu. Saya catat. Sambil nyatet. Kita lanjut ke menonton video. Ini pertama kali mau nonton video dulu atau mau nyanyi dulu? Video. Video. Ini mau video nih. Oke, kita nonton video dulu. Kita belajar terkait prinsip kerja dari apa? Dari sel kotak. Ya, mari kita belajar terkait prinsip kerja sel kotak. Klik. Anak-anak juga bisa gunakan handphone sendiri karena ini masih loading. Memuji
Pelajari prinsip kerja dari misal Volta. Misal, kita mempunyai dua tabung yang berisi larutan elektrolit, yaitu ZnSO4 dan CuSO4. Selanjutnya, logam Zn dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4 sebagai anoda dan logam Cu dimasukkan ke dalam larutan CuSO4 sebagai katoda. Oke. Ingat, Z anoda di sini. ZnSO4 sebagai apa? Anoda. CuSO4 sebagai Katoda. Tapi anoda merupakan reaksi apa? Melepas. Kalau melepas apa? Reduksi. Reduksi apa oksidasi? Oksidasi. Ingat, kapan katoda reduksi, kapan katoda positif, anoda negatif. Kalau katoda reduksi, anoda oksidasi. Oke. Singkatan itu bisa teman-teman tulis. Jadi kapan itu untuk katoda positif, anoda negatif. Kalau itu katoda reduksi, anoda oksidasi. Oke, kita lanjut. Kerau, bukan raw, tapi kerau. Garam NaCl. Sedangkan kedua logam dihubungkan oleh kawat penghantar melalui voltmeter. Saat semua terhubung, karena anoda adalah Sn, logam lebih aktif dari Cu, maka akan cenderung melepas elektron dan akan teroksidasi menjadi ion Zn2 positif dengan 2 elektron. Ion Zn2 positif akan terlarut dalam air, sedangkan elektron akan mengalir menuju logam tembaga. Pada layar voltmeter akan terbaca tegangan tertentu sebagai tanda. Oke. Jadi alirannya mengalir dari mana? Dari anoda apa dari katoda? Anoda ke katoda. Dari oksidasi ke reduksi apa dari reduksi ke oksidasi? Dari oksidasi ke reduksi. Jadi dia akan melepas terlebih dahulu, kemudian akan menerima apa? Elektron. Pintar sekali buat sebelum kita masuk sini. Yeay. Elektron yang mengalir ke logam tembaga akan ditangkap oleh ion Cu2 positif, sehingga reduksi menjadi endapan Cu yang menempel pada logam tembaga. Selama proses berlangsung, larutan ZnSO4 akan kelebihan ion positif, sedangkan CuSO4 akan kekurangan ion positif. Oleh karena itu, ion Cl negatif akan migrasi ke larutan ZnSO4 untuk menetralkan muatan Zn2 positif, dan ion Na positif akan memasuki larutan CuSO4 untuk menggantikan ion Cu2 positif yang telah menjadi atom Cu. Disinilah fungsi dari jembatan garam, yaitu untuk menetralkan larutan elektrolit. Nantinya logam Zn semakin lama akan semakin menipis dan kikis, sedangkan logam Cu akan semakin menebal. Reaksi terjadi pada sel volta tersebut yaitu Zn plus Cu2 positif menjadi Zn2 positif plus Cu. Oke, kita sekarang belajar penetrasinya. Kenapa di sini Zn-nya 12 dan di sini Zn? Sedangkan di reaksi di sini Cu-nya Cu12 dan di sini Cu. Kenapa? Siapa yang tebak? Siapa yang bisa jawab? Masih ingat terkait tadi reduksi oksidasi? Iya. Oke, jadi di sini Zn mengalami apa? Oksidasi. Kemudian Cu mengalami apa? Reduksi. Ayo, salah apa benar? Benar. Oke, jadi Zn di sini akan melepas, jadi dia akan mengalami oksidasi dan Cu akan mengalami reduksi. Oke. Nah, sekarang kita belajar terkait perhitungan.
0,76. Kemudian CO-nya berapa? Plus 0,34. Nah, rumusnya Excel tadi apa? Reduksi dikurangi oksidasi. Oke, jadinya apa? ECU dikurangi ZN salim. CO-nya berapa? Plus 0,34 dikurangi berapa? Negatif 0,76. Oke, jadinya berapa? Tambah 1,1. Ini buat itu 4 tambah 6 oke 0,1 nih 1,1 ya. Oke, satuannya apa? Misal? Oh, pindah sekali maksimal. Beri tepuk tangan maksimal. Oke. Sekarang kan kita bersama itu beri tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Tadi udah menghitung, udah menonton video, pastinya boleh sekali. Nah, oleh sebab itu Ibu ingin mengajak kalian semua untuk bernyanyi. Nyanyi apa? Kita akan menyanyi terkait deret volta, di mana nanti deret volta ini digunakan untuk menghitung Excel. Seperti itu. Wow. Ibu minta tolong kalian bisa setel mendengarkan musik karena Ibu akan setel liriknya. Yang pertama bisa di-play musiknya. Enggak, bisa enggak ya? Coba. Oh, bisa. Nah, itu Iya, nggak bisa. Punya Mbak Lia aja tadi ya. Nah, kalau bisa diulang? Bisa? Iya. Oke, kita nih 1, 2, 3 itu musiknya. Kamu sudah saatnya kamu belajar deret volta. Apa itu deret volta? Deret yang menjelaskan urutan logam. Apa yang terkuat, apa yang terlemah, urutan logamnya. Titium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium. Titium, bahan kedua, natrium, powder, yang terakhir sampai lagi yang terakhir tarik nafas dulu. Saatnya berubah dari diri ke kanan itu. Konsentrasinya makin kiri makin mudah.
Karena aku siap ada sama. Udah pada. Sekali lagi ya, jadi teman bapak ya. Dia bisa bersama bapak dan kota. Gimana? Dan ini bisa difungsikan untuk menghitung sel kota. Katakan kalau semakin ke kiri maka semakin apa? Mendapat oksidasi. Kalau ke kiri oksidasi berarti ke kanan akan menjadi apa? Reduksi. Oke, berarti kalau itu sel apa tadi rumusnya? Sel. Reduksi kurangi oksidasi. Oke, lanjut lagunya udah tambah semangat. Mbak Arin atau langsung lagi? Ya udah semangat ya. Kamu sudah saatnya kamu belajar derek kota. Apa itu derek kota? Derek yang menjelaskan urutan program. Derek perempuan dan teman. Dalam programnya 1, 2, 3. Hidup berium, 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 nanti manis, Makan dua singkong minum bersih, makan moga, bisa lipat tidak, Redukan dari kiri ke kanan itu turun. Kalau untuk reaksinya makin kiri makin mudah untuk oksidasi. Natrium, magnesium, aluminium, H2O, teman-teman, anak-anak yang bawa minum boleh diminum terlebih dahulu. Semuanya dari semula ya. Kalau yang bawa boleh minum. Iya. Minum tapi jangan makan. Gimana? Senang? Senang. Gitu. Nah, rasanya masih sedikit. Gimana kalau kita ayo belajar secara berdiskusi kelompok supaya tadi yang kalian mainkan, materi yang kalian sedang bisa tambah lebih dipahami. Ini pelajaran soal kerja kelompok. Satu bangku aja. Mbak Rani bisa sama Mas Imam. Mbak Lucy, Mbak Mas Asma. Terima kasih. Iya. Ini 2 soal. Satu soalnya 3 menit. Cukup 6 menit ya teman-teman. Nggak boleh seperti itu. Namanya kerja kelompok harus dikerjakan secara bersama.
Biasanya begini. Ini kan karena kita itu ada nah yang seperti ini ada elektroda nikel ini sebagai katoda, dia melepaskan elektron. Ini kasih jatuh ini. Rau, katoda, reduksi, sehingga fungsinya untuk Nah, PT kan mengalami oksidasi. Kalau oksidasi itu dia melepas atau menerima? Melepas. Kalau melepas, anak itu dia kan berarti terkait yang tidaknya ada. Nah itu juga biasa didapatkan dari bidang nanti punya bisa dibawa lagi ya. Notasi sel tadi kan dia mengalaminya dari oksidasi. Jadi kalau oksidasi reduksi. Nah, ini disebut dengan apa? Di sini artinya ini sampai ini. Ini merupakan PT ini menjadi PT 12 karena dia mengalami oksidasi di mana dia akan melepaskan dan akhirnya dia akan mengalami reduksi dia akan menerima elektron. Jadi kita dalam jadi ini disebut dengan notasi. Kemudian dalam sampel biar sing kan pelajaran yang kemarin. Ya ini pelajaran yang kemarin. Jadi jangan cuma disimpan di panci dan dipelajari. Nah, ini dibacanya apa? Ini jadi dibacanya itu PT mengalami apa? Latina apa? Latina mengalami reaksi oksidasi sehingga dia akan melepaskan dua elektron melalui mitra melalui jembatan garam dan bereaksi dengan ini gimana ini mengalami reduksi dia akan menerimanya apa berapa oke paham kita coba cek kalau ada materi gimana ini
Batu sih kalian. Tadi bukunya ketika Oke, nomor 2 kalian. jangan kayak gitu. Harus bekerja secara diskusi. Pokoknya kelompok nggak boleh kalian. Ini beradab. Salahnya di sini. Janji. Ini benar. PT mengalami apa? Reduksi. Jadi mengalami oksidasi. Reaksi itu berderajat dari apa ke apa? Anoda ke oksidasi. Anoda ke oksidasi. Anoda ke apa? Katoda. Katoda reduksi. Anoda oksidasi. Kita bahasnya dari satu. PT tadi apa? Katoda. Terus dulu katoda. Ada berapa? Katoda. Jadi kalau ini katoda otomatis ini. Berarti kalau ini katoda, dia mengalami reaksi apa? Ini berarti yang siapa? Reduksi menerima apa melepas? Kalau oksidasi dia kita mau sepati benar nggak sih kalau yang nama PT ini merupakan dari oksidasi dan reduksi, kita lihatnya di daerah volta. Masih ingat tadi lagunya? Berarti masih paling terakhir. Nih, gue lihatkan. Oke. Nah. Oh ini. Nah. Kelihatan? Ini. PT sama ini. Oke, makin ke kanan semakin mudah. Nih, makin ke kanan makin mudah. Tadi makin susah ke oksidasi. Jadi kan makin ke kanan makin mudah ke reduksi. Nah, kanan mana? Ini berarti semakin ke sana semakin positif. Semakin ke sini semakin negatif. PT sama ini. Oke, berarti PT kan positif. Berarti kalau positif apa? Katoda positif. Oke. Berarti kalau katoda positif berarti dia reduksi. Berarti yang reduksi PT apa ini? PT. Oke. Reduksi PT, benar kan? Oke, sekarang ini. Berarti ini kan semakin ke ini, dia berarti akan semakin mudah ke oksidasi. Berarti anodanya di situ N. Oke, sekarang kalian boleh tuliskan reaksinya oksidasi sama reduksi. Kemarin udah belajar mereaksikan redoks, masih ingat? Iya. Kalau masih bingung ini dilihat ini. A itu anoda, K itu muka, kode. Sudah? Ya, sudah. Penyebarnya udah? Belum. Ganti-ganti.
yang sudah bisa jangan sombong. Ilmu juga. Oke, Mbak Ani. Apa? Lihat Dua. Ya enggak? Sudah? Nomor 1 sudah? Oke, nomor 2 punya balance. Bisa sudah ya, kita cukupkan ya. Oke, karena ini waktunya juga sudah selesai. Nah, jadi sekarang Ibu minta perwakilan kelompok bisa maju untuk kelompok 1, bisa maju nomor 2, untuk kelompok 2 bisa maju nomor 1. Oke. Ini kelulusan. Langsung bareng aja. Iya, bareng aja. Ini kita demo sambil itu. Teman-teman kita tuh harus saling belajar kepekaan sosial ya. Jadi kalau ada orang tua minta tolong atau lagi susah, angkat baiknya untuk dibantu. Apa macam-macam? Main ini. Oh, ya nanti beli sendiri juga. Nanti sendiri. Berapa harganya? 100 juta. Dari mana tahu? Ibu tidak tahu. Cuma terima kasih. kasih tahu kedua kepala sekolah Ya. Sekali lagi. Ya boleh sambil bisa. Oh iya, mau coba. ini mas di bawah nggak Kalau sama Indonesia pertanyaan Pak, Oke, jadi di sini benar ya. Ini sebagai anoda, PT sebagai katode sama ya. Sudah tahu cara menentukannya lewat apa tadi? Benar sekali sama. Oke, lanjut. Yang nomor 2 sama ya reaksinya, caranya bersamaan. Cara reaksinya gimana? Reduksi. SF reduksi dilihat dari deret ZM oksidensi dilihat dari deret juga bisa langsung disimpulkan kalau dia dalam sel volta atau dalam sel volta itu mesti dari oksidasi ke reduksi. Kalau masuk lebih jauh kemudian kita terima sehingga dihasilkan misalnya min 0,62. Oke, teman tangan bagi semua. Saya mau bisa dihitung itu dulu ya. ya bu Masih semangat semuanya? Masih? Sudah capek? Sudah lapar? lapar Nah, untuk
sekolah untuk mengerjakannya. Nanti boleh pulang terlebih dahulu. Yang sudah boleh pulang. Pulang. Nah, terus ini Kata-kata hari ini, Pak. bebas kelompok, penilaian kelompok, penilaian kelompok. Main. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan, nanti yang mundur terlebih dahulu, nanti pas keluar boleh keluar terlebih dahulu. 3 menit cukup. Oh, dia cepat. Ini ruangan. Oh, nggak kelihatan ya? Tidak. Bentar ya. Nah, sudah. Bisa dikerjakan sendiri ya, jangan banyak sebelahnya. Nggak bisa nggak apa-apa. Nanti belajar lagi. Mbak Rani sebenarnya jangan digunakan searching ya, tapi digunakan untuk kalkulator aja nggak apa-apa. Di Google nggak ada gitu. Iya, sama tadi kayak gitu. Makanya apa? Oke, 1 menit lagi. Iya, sama. Bu, dia ini Ingat, jangan cuma kecepatan, tapi ketepatan juga perlu diperhatikan. Dikerasin lagi. Coba. Dikerasin lagi. Kalau sudah yakin, nggak boleh seperti itu, namanya juga belajar. Sudah? Oh, oke. Yakin? Yakin. Yang sudah boleh pulang. Yuk, pulang. Pulang. Kiranya kita pulang. Sebentar, coba berdoa. Katanya pulang dulu. Pulang dulunya, nanti urutannya apa? Satu, kita harus hidup teratur. Oke? Oke, dia? Oke, dia? Oke.
Masih nanti calon guru ini kalau ngerjain di mana-mana ini. Ya itu Biasa. Ya. Ya. Sudah, Mbak Lia? Ya. Oh ya. Oke, ini kita sebentar. Mbak Suti sudah? Oke, terima kasih anak-anak ini sudah mengerjakan semua. Dan beberapa masih ada yang salah. Nanti yang salah bisa minggu salah. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah sudah bisa tahu apa itu sel kotak, apa itu tadi prinsipnya bagaimana, kemudian cara menghitungnya sudah paham, sudah bisa lakukannya semua untuk menghafalkannya. Ibu ingin mereka ulang. Tadi sel kotak itu apa? Istilahnya apa? Kemudian di dalamnya terjadi apa? Serah terima elektron. Kemudian ada reaksi apa tadi? Redox. Redox itu apa Mbak Rani? Tidak ketemu? Redox itu reaksi reduksi dan oksidasi. Iya, itu apa kalau di dalam sel kotak? Oh, kalau oksidasi itu melepaskan elektron, sedangkan reduksi itu menerima. Ya. Yang diterima apanya? Elektronnya. Masih mam? Kalau setelah terima itu teruskan untuk menghitung selnya gimana? Jangan lupa tulis istilahnya itu. Oksidasinya. Setuju Mbak ya? Setuju. Setujunya setuju apa? Menghitung sel, reduksi dikurangi oksidasi. Reduksi itu yang apa? Reduksi itu yang menerima, oksidasi yang melepas. Oksidasi yang melepas. Semuanya setuju? Setuju. Alhamdulillah itu pertama beda semua. Yeay. Yang sudah paham cara menghitungnya, sudah paham prinsipnya. Semangat? Senang. Baik semangat? Masih. Siapkan pada kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, Bu. Alhamdulillah untuk menghadiri pembelajaran ini mari kita berdoa dulu. Mohon dari dulu. Oke, berdoa mulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.